Assalamualaikum semuanya. Balik lagi di channel YouTube aku, di channel Umi Farida. Hari ini aku bakal membahas tentang the power of doa. Doa adalah senjata bagi setiap mukmin. Tidak ada senjata yang paling canggih, yang paling dahsyat kecuali doa. Ketika kamu pengen sembuh, berdoalah. Ketika kamu pengen sukses, berdoalah. Ketika kamu pengen dikeluarkan dari segala masalah, berdoalah. Karena Allah sudah berjanji, memintalah padaku, berdoalah padaku, maka aku akan kabulkan. Jadi di sini ada satu perintah dan satu janji. Perintah yang pertama itu adalah kita diperintahkan untuk berdoa, dan janji Allah itu adalah mengabulkan setiap doa-doa kita. Jadi berdoalah maka Allah akan kabulkan, selama doa-doa kamu itu bersifat baik ya teman-teman. Dan jangan pernah mendoakan orang yang jelek, karena sesungguhnya kalau kita mendoakan orang yang jelek, maka doa itu yang pertama akan dikabulkan itu adalah untuk kita terlebih dahulu. Jadi jangan pernah mendoakan hal-hal yang buruk. Teman-teman, berdoalah walaupun doa kamu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang tahu kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doa kamu. Mungkin kalau sekarang belum, mungkin besok. Kalau besok belum, mungkin nanti. Kalau nanti belum, berarti lusa. Berdoa aja terus teman-teman, berdoa dan berdoa. Suatu saat, kalau waktunya memang sudah tepat untuk Allah mengabulkan doa-doamu, maka doa-doa kamu akan dikabulkan. Jadi aku bakalan menceritakan satu kisah nyata yang aku dapatkan dari buku Syekh Ali Jaber yang judulnya adalah Amalan Ringan Paling Menakjubkan. Dan di buku itu membahas the power of doa. Dan ketika aku membaca di bagian the power of doa, dan ada satu kisah nyata yang menurut aku benar-benar sangat-sangat menginspirasi kita, itu aku menangis, gugurlah air mataku karena saking luar biasanya cerita tersebut. Dan aku bakalan share di sini agar teman-teman juga mempunyai keyakinan dalam berdoa. Teman-teman, semakin besar keyakinan kita kepada Allah, semakin besar pula Allah akan menolong kita. Allah tuh gak bakalan mengecewakan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Di sini yang harus kita kerjakan itu adalah sabar dan sholat. Karena di dalam Al-Quran dituliskan, jadikanlah penolongmu itu adalah sholat dan sabar. Jadi kalau kamu pengen ditolong, maka sholatlah dan sabar. Jangan lupa untuk berdoa, karena doa itu adalah inti dari ibadah kita. Dan cerita ini adalah cerita kisah nyata dari satu dokter yang lumayan terkenal, sangat-sangat terkenal malah. Dia itu bernama Dokter Ehsan. Oke, sebelum aku membahas tentang cerita kisah nyata, aku bakal membahas dulu tentang satu ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang doa, yang bunyinya, dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah padaku, maka aku akan menerima doa-doamu. Berarti apa teman-teman? Berarti kita harus menjalankan doa itu, menjalani perintah dan tidak usah memikirkan janji. Di ayat ini kan ada perintah dan janji ya. Kita diperintahkan berdoa dan Allah janji akan mengabulkan. Berarti kita tidak usah memikirkan janjinya Allah. Yang perlu kita pikirkan adalah kewajiban kita, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin berkata, al-muwafaq, yaitu orang yang mendapatkan taufik dari Allah, adalah man aksara minat doa, mereka yang terus tidak pernah berhenti berdoa. Itulah yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak memikirkan diterima atau tidaknya doa dia. Jadi aku bakal bercerita, dan kisah ini adalah kisah nyata dan sungguh-sungguh terjadi ya teman-teman. Ada seorang dokter yang sangat terkenal dari Pakistan. Namanya adalah Dokter Ehsan, seorang profesor dokter ahli medis yang sangat terkenal di dunia. Suatu hari dia ditugaskan dalam sebuah acara pertemuan yang akan dihadiri oleh dokter-dokter dari seluruh dunia di India. Dokter Ehsan ditugaskan oleh negara untuk memimpin acara itu. Karena kebetulan dia ada tugas di kota lain, maka dia terpaksa naik pesawat agar cepat sampai untuk menuju kota tempat pertemuan tersebut. Lalu ia naik pesawat teman-teman, kira-kira perjalanan 1 jam di pesawat. Nah, sebelum sampai di kota tujuan, tiba-tiba cuaca berubah teman-teman. Hujan sangat deras.
sehingga ada informasi bahwa pesawat tidak mampu melanjutkan perjalanan. Bahkan tiba-tiba terjadi kerusakan pada sayap pesawat. Pesawat pun terpaksa landing. Pesawat landing di bandara yang lain, bukan di bandara tujuan, teman-teman. Dokter Ihsan pun jadi marah. Katanya, kenapa kami diturunkan di sini? Karena dokter Ihsan kan terburu-buru ya, makanya dia marah. Tahu nggak sih, kami adalah dokter yang sedang ditunggu oleh banyak orang untuk memimpin sebuah konferensi kedokteran dunia. Ia jadi marah, lalu bertanya kepada sebagian informasi. Lalu gimana kelanjutannya? Kata si dokter Ihsan. Bapak harus menunggu 16 jam karena ada pergantian pesawat, jawab bagian informasi, teman-teman. Lalu dokter Ihsan pun marah. Kata informasi di bandara, kota tujuan Bapak sudah dekat. Kalau tidak mau menunggu, silahkan sewa mobil saja, Pak. 3-4 jam sampai di sana kok. Dan dokter Ihsan pun tambah pinggir panjang. Karena sudah kepepet juga ya, akhirnya si dokter Ihsan itu sewa mobil. Di awal perjalanan cuacanya baik, cerah, lancar, tidak ada masalah. Tiba-tiba di tengah perjalanan, atas kehendak Allah, turun hujan yang sangat lebat. Awalnya terang benderang, kemudian gelap seperti malam. Hingga akhirnya, tanpa disadari, ia keluar dari jalan tol, lalu mencari jalan alternatif. Kemudian malah tersesat dalam perjalanan. Karena merasa salah jalan nih teman-teman, tidak tahu mau kemana, tidak ada tujuan. Lalu dokter Ihsan itu melihat sebuah rumah kecil di pinggir jalan. Akhirnya dia berhenti. Saat berhenti di rumah itu, dokter Ihsan melihat pintunya agak terbuka sedikit. Lalu dia mengetuk pintu rumah kecil itu. Assalamualaikum. Dijawab, Waalaikumsalam. Setelah diizinkan masuk, dokter Ihsan pun masuk ke rumah itu. Ternyata yang ada di dalam rumah itu adalah seorang nenek-nenek yang udah tua, teman-teman. Kata nenek itu, silakan Pak, pasti engkau musafir, orang yang dari perjalanan jauh, dan kami biasa memuliakan musafir, orang yang dari perjalanan jauh. Silakan Pak. Mohon maaf ya Pak, saya tidak bisa melayani. Saya hanyalah seorang ibu yang sudah tua. Silakan makan dan minum makanan dan minuman yang ada di atas meja. Nah, karena si dokter Ihsan lapar, ia pun makan, teman-teman. Nah, saat ia menikmati makanan, tiba-tiba perhatiannya tertarik kepada si ibu tua yang sedang sholat. Setelah sholat, ibu tua itu berdoa kepada Allah. Setiap kali berdoa, rupanya ada anak kecil di sampingnya yang ia goyang-goyang. Lalu ia gerak-gerakkan. Ia berdoa lagi. Ia gerak-gerakkan lagi si anak kecil itu. Lalu ia berdoa lagi, dan ia gerak-gerakkan lagi si anak kecil itu. Ia berdoa lagi, teman-teman, dan ia gerak-gerakkan lagi si anak kecil itu. Terus kayak gitu sampai berkali-kali. Selesai ibu tua itu berdoa, dokter Ihsan itu berkata, maaf Bu, terima kasih atas jamuannya. Tapi yang menarik perhatian saya, setiap kali ibu berdoa, ibu selalu menggerak-gerakkan anak kecil yang ada di samping ibu. Memangnya anak kecil itu siapa Bu? Lalu si ibu itu menjawab, teman-teman, itu adalah cucu saya. Kedua orang tuanya telah meninggal. Cucu saya menderita penyakit. Ia tidak bisa bergerak. Dan kata dokter di kampung dan kata tetangga saya juga bahwa yang bisa mengobati cucu saya ini ada seorang dokter yang terkenal yang bernama dokter Ihsan. Dia adalah satu-satunya dokter yang mampu mengobati penyakit cucu saya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teman-teman. Menangislah si dokter Ihsan ini. Dokter Ihsan gak sanggup berkata-kata. Pertama kali yang aku tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya bermacam-macam cara untuk mengabulkan doa seorang miskin di dalam desa dan kampung. Jadi teman-teman, sang nenek itu tidak bisa mendatangi dokter Ihsan, tapi Allah yang mendatangkan dokter Ihsan kepadanya. Kun fayakun. Tidak heran jika pesawat mengalami kerusakan dan terpaksa mendarat. Tidak heran juga hingga akhirnya si dokter tersesat di jalan. Karena dunia dan segala isinya ini adalah milik Allah. Dan Allah lah yang mengatur semuanya, bukan manusia. Tidak ada istilah batasan-batasan kota dan negara. Semuanya adalah milik Allah dan segala isinya. Ibu tua itu tidak pernah berhenti berdoa. Saking yakinnya dalam berdoa, setiap berdoa sebentar dia masih berharap cucunya bisa bergerak normal kembali. Lalu berdoa lagi. Itulah hamba yang tidak pernah bosan berdoa. Dan Allah paling senang dengan Allahu. Apa itu Allahu? Yang terus berdoa. Allahu artinya yulihu. Ia berdoa, lalu berdoa lagi. Belum dijabah doanya, ia berdoa lagi. Walaupun belum dikabulkan, ia berdoa lagi.
tidak pernah bosan dalam berdoa. Ia terus menikmati doanya karena selalu berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat seorang muslim cinta Allah. Ia merasa cukup bahagia karena bisa curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bermunajat kepada Allah. Soal dikabulkan atau tidak itu adalah urusan lain. Yang penting saya mau menikmati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa. Kita semua pasti tentu punya masalah, tapi janganlah berputus asa karena kita memiliki senjata yang kuat. Dan senjata itu adalah doa. Senjata orang-orang mukmin adalah doa. Berdoa merupakan salah satu bentuk ibadah. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, oleh karena itu sebaiknya berdoa dilakukan dengan tata cara dan adab yang baik dan benar. Yang pertama, berdoa hanya boleh ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh kepada atau melalui perantara benda-benda atau orang-orang lain. Misalkan yang sudah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada Abdul bin Abbas dengan sabdanya, "Hai anak muda, aku akan mengajarimu beberapa kalimat, yaitu peliharalah ketetapan Allah, niscaya Dia akan memeliharamu. Apabila engkau memohon, memohonlah kepada Allah. Apabila engkau meminta bantuan, mintalah bantuan kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seandainya umat berhimpun untuk memberi suatu manfaat padamu, mereka tidak akan mampu memberimu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Seandainya pun mereka berhimpun untuk menjatuhkan mudarat kepadamu, mereka tidak mampu menjatuhkannya kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran telah ditutup." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, merendahkan suara teman-teman. Sekedar bisa didengar oleh dirinya sendiri, maksimal orang yang ada di sisinya. Jadi Allah memuji Nabi Zakaria alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah peringatan rahmat Tuhanmu kepada hambanya, Zakaria, ketika ia menyeru Tuhannya dengan seruan yang lemah dan lembut. Quran Surat Maryam ayat 2-3. Yang ketiga, berdoa harus disertai dengan ikhtiar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, orang yang berdoa tanpa berikhtiar seperti memanah tanpa busur. Jadi ikhtiar dan berdoa ya teman-teman. Jangan doa aja tapi nggak ada kerjaan gitu. Berdoa tapi pengangguran, pengen kaya tapi nggak kerja, kan sama aja memanah tanpa busur, ya kan? Yang keempat, merendahkan diri dan menundukkan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Yang kelima, berdoa dengan meminta yang pantas dan bermanfaat bagi dirinya, seperti halnya doa Nabi Ibrahim yang meminta agar diberi anak yang soleh, dan doa Nabi Muhammad. Nah, semoga setelah teman-teman nonton video aku, teman-teman masih tetap semangat dalam berdoa, karena Allah itu tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang sabar. So, akhir kata, terima kasih udah nonton podcast aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk kalian like dan juga share video ini agar bermanfaat juga buat teman-teman yang lainnya. Dan yang terpenting, jangan lupa juga buat kalian subscribe channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye.